ada Elea, ada Nathan, ada Grace, ada Angel juga, ya kan? Ada Eva. Waduh, udah lama ya ketemu adik-adik ya. Pasti udah pada tinggi-tinggi. Segini udah segini kan? Ya ampun, kok lebih tinggi kan? Aduh, kangen. Dena, biar semangat semuanya adik-adik. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian yaitu Happy Ya Ya. Perkenalkan ya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tepuk tangan, Bapak Kakak. Ya Allah Bapak yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk kembali kepada sekolah minggu kami ya Bapak. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, tapi biarlah penyertaan-Mu saja yang terus bersama kami agar kami dapat memahami firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih berdiri ya adik-adik. Semangat kan semuanya? Semangat. Ya jangan, karena kita beribadah pada hari ini itu semua karena oleh kasih penyertaan Tuhan, sehingga adik-adik dan Kak Siska masih bisa bertemu. Oleh karena itu kita mau nyanyikan satu buah pujian. Apa itu Kak? Kasih Yesus indah tidak indah. Mari gerakan ya adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
berdoa adik-adik dan kakak di sini kita nyanyikan pujian ini. Terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik masih ingat ya cerita kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat ya? Pasti semua masih ingat. Yaitu tentang seorang bapak bernama Bapak Saulus. Nah, Bapak Saulus itu dia sangat jahat kepada orang-orang Kristen atau kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat jahat. Dia membenci orang-orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memakai Ananias. Ananias berdoa untuk Saulus dan akhirnya Saulus pun bertobat dan dia sekarang menjadi pelayan Tuhan untuk memberitakan Injil di mana-mana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita kita pagi ini masih tentang Bapak Saulus. Namun pagi ini dalam cerita kita saat ini
nama Pak Saulus diganti namanya menjadi Paulus. Ya, jadi minggu lalu Saulus, tapi sekarang diganti namanya menjadi Paulus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus itu memberitakan Injil kemana-mana. Dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, adik-adik. Nah, untuk saat ini Paulus tiba di sebuah kota bernama kota Korintus. Nah, Paulus sekarang berada di kota Korintus. Nah, Paulus kalau melayani Tuhan, kadang-kadang dia berjalan kaki, kadang-kadang dia naik kuda, dan adik-adik kadang-kadang kalau Paulus harus menyeberang lautan, dia memakai perahu. Nah, saat ini karena dia saat ini ada di Korintus. Nah, orang Korintus itu adik-adik belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka itu masih menyembah berhala, menyembah patung-patung, adik-adik. Dan orang-orang di Korintus juga saat itu banyak yang berbuat jahat karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, tapi ada satu keluarga di Korintus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Siapakah mereka ya? Dia adalah Aquila dan Priscilla. Aquila bersama istrinya bernama Priscilla. Mereka ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ini orangnya baik, adik-adik. Tapi sebenarnya mereka berdua ini bukan orang asli di Korintus. Dia juga pendatang di Korintus, adik-adik. Tapi mereka punya rumah di Korintus. Nah, mereka itu pekerjaan mereka itu adalah membuat tenda. Nah, adik-adik, waktu Paulus ada di Korintus, dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya rumah. Jadi di mana harus tinggal ya Paulus? Padahal dia harus memberitakan Injil di sana, adik-adik. Paulus sangat senang, adik-adik, karena waktu dia di Korintus dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Nah, tiga orang ini ada Paulus, Aquila dan Priscilla ini, semuanya ini adalah orang asing di Korintus. Mereka semua adalah pendatang di Korintus. Nah, terus Paulus bertanya kepada Aquila dan Priscilla, apa pekerjaan kalian ya? Oh, kami itu membuat tenda. Kami membuat tenda di sini. Oh, kan gitu kita sama. Kata Paulus, saya juga bisa membuat tenda, tapi saya ke sini bukan untuk membuat tenda, tapi saya ke sini ke Korintus ini untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Wah, kalau begitu sama, kita bisa bekerja sama ya, kata Aquila. Kita bisa membuat tenda bersama dan kita juga bisa memberitakan Injil bersama-sama, kata Aquila kepada Paulus. Oh iya, kalau begitu ya kita bisa bekerja sama. Lalu Paulus ini sangat senang, adik-adik, karena tadinya dia tidak punya tempat tinggal. Sekarang Aquila dan Priscilla berkata kepada Paulus, Pak, tinggallah di rumah kami. Kita bisa bekerja bersama-sama dan bisa memberitakan Injil bersama-sama. Wah, Paulus sangat senang, adik-adik, karena sekarang dia punya tempat untuk tinggal waktu dia di Korintus. Nah, sekarang mereka bersama-sama membuat tenda. Dari hari Senin sampai hari Jumat, mereka itu membuat tenda. Lalu pada hari Sabtu, Paulus ini pergi ke gereja dan di situ dia memberitakan Injil, dia menyampaikan firman dan memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Korintus yang datang beribadah pada hari Sabtu di gereja. Nah, adik-adik, waktu Paulus ada di Korintus, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, senang ya adik-adik ya. Tadinya orang-orang Korintus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang
banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah beberapa minggu Paulus ada di Korintus, tibalah waktunya bagi Paulus untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, lalu dia berkata kepada Aquila dan Priscilla, Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih karena kalian sudah menyambut saya, kalian sudah menerima saya di rumah kalian selama beberapa minggu. Dan sekarang tiba waktunya bagi saya untuk melanjutkan perjalanan saya. Saya mau pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil juga. Jadi sekarang saya mau pamit kepada Aquila dan Priscilla. Lalu apa kata mereka ya kepada Paulus? Pak, kalau Bapak mau pergi, kami juga mau ikut. Kami mau ikut sama Bapak. Kami juga ingin memberitakan Injil sama Bapak. Kami mau ikut. Kata Paulus, wah oke lah kalau gitu kita pergi sama-sama. Lalu mereka bertiga ini pergi meninggalkan Korintus dan pergi ke kota lain. Kemana ya mereka ya? Nah, sekarang mereka pergi ke kota Efesus. Nah, mereka pergi ke kota Efesus, adik-adik. Sampai di kota Efesus, mereka pun melakukan hal yang sama, adik-adik. Mereka memberitakan Injil di sana. Nah, Priscilla dan Aquila, mereka punya tempat tinggal di sana, dan mereka itu karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, makanya mereka memberikan rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat untuk beribadah bagi orang-orang yang percaya. Mereka memberikan rumahnya untuk tempat bersekutu, adik-adik. Wah, baik sekali ya kedua orang ini ya. Aquila dan Priscilla itu sangat baik. Dia membuka rumahnya bagi orang-orang untuk bersekutu bersama-sama. Nah, adik-adik, selama mereka ada di Efesus, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Priscilla bersama dengan Aquila menerima hamba-hamba Tuhan yang datang memberitakan Injil. Mereka menerima Paulus dengan sangat baik, dengan sangat ramah. Mereka mengizinkan Paulus untuk tinggal di rumahnya dan sama-sama memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekali lagi kita mengingat bahwa betapa baiknya Aquila dan Priscilla itu. Nah, tugas mereka setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, mereka ini bertiga membuat apa tadi? Membuat tenda. Ini setiap hari Senin sampai Jumat mereka membuat tenda. Tapi hari Sabtu mereka memberitakan Injil. Nah, setelah itu mereka pergi ke Efesus. Nah, di Efesus mereka pun punya tempat tinggal, dan Aquila bersama Priscilla memberikan rumahnya untuk dijadikan tempat beribadah, tempat bersekutu. Ya, ini orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka ada di rumahnya Aquila dan Priscilla untuk bersekutu. Wah, orang-orang ini sangat berterima kasih kepada Aquila dan Priscilla karena mereka sudah memberikan rumahnya untuk ditempati beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa minggu yang lalu berturut-turut kita sudah belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita. Nah, 4 minggu yang lalu kita belajar mendengarkan tentang Barnabas. Barnabas menjual ladangnya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang. Nah, terus kita juga mendengarkan firman Tuhan tentang Stefanus yang mengasihi orang-orang, mengasihi janda-janda, mengasihi anak yatim. Dia itu sangat baik. Nah, juga
minggu lalu kita mendengarkan tentang Ananias yang berdoa untuk Saulus. Walaupun Saulus itu jahat, tapi didoakan dan sekarang dia berubah dan sekarang menjadi pemberita Injil, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mendengarkan tentang Aquila dan Priscilla yang mengasihi orang-orang percaya, yang memberikan rumahnya untuk ditempati beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita mendengar bisa melakukan juga di rumah kita, bahwa kalau ada tamu kita yang datang, kita harus menyambut dengan baik, kita menyambut dengan ramah seperti Aquila dan Priscilla. Nah, adik-adik bisa membantu papa dan mama untuk melayani tamu. Jangan ditinggal sendirian, kasihan. Walaupun dia baik itu tamunya menginap ataupun cuma sebentar, harus dilayani dengan baik. Itu anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Nah, adik-adik, untuk hari ini kita ayat hafalan kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Ulang ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sudah hafal gak? Ya. Yakinnya satu kali lagi biar lebih hafal lagi. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin ya? Amin. Oke. Nah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur lagi kepada-Mu karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Seperti firman-Mu, jika Allah mengasihi kami, maka kami juga harus mengasihi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bisa mengasihi teman-teman kami bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan, kami mengasihi orang-orang yang miskin. Itulah yang Tuhan inginkan dari kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan Kak Siska dan Kak Yola. Ya, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan tadi kan, bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi kalau ada teman datang ke rumah, adik-adik bisa berbagi makanan atau minuman yang adik-adik miliki, ya kan? Ya. Nah, kita akan, jadi untuk persembahan, jadi adik-adik nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan sama apa-apa supaya nanti bisa diberikan kepada gereja. Nah, kita akan juga mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan nyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mas
beribadah ya Tuhan, berkati apa yang Tuhan kasih firman-Mu, sehingga dapat